Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum kompak apa ya? Subuh ceria tapi harus ceria sebetulnya. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahis samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum turhamun. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta takmir Masjid An-Nur Raya yang insya Allah semuanya senantiasa diberkahi, dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang baik ini bersama orang-orang yang baik di tempat yang baik kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan kenikmatan kepada kita semuanya. Baik nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat hidup dan kehidupan ini. Setiap tarikan napas dan hembusan napas yang kita lakukan diawali dari bangun tidur kemudian beraktivitas di pagi hari sampai sore hari dan di malam harinya kita istirahat kembali, tentu kita semuanya tidak akan pernah bisa lepas dari karunia atau nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu banyak manusia yang lalai untuk mensyukurinya. Dan manusia memang tidak akan pernah sanggup untuk menghitung nikmat Allah. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya manusia diminta untuk menghitung nikmat Allah, maka tak ada satupun di antara manusia yang sanggup untuk menghitungnya. Oleh karena itu segala kenikmatan baik yang terlihat ataupun tidak terlihat, yang terasa ataupun tidak terasa, sejatinya semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Segala kenikmatan yang datang kepada kalian, kata Allah, datangnya semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkannya, melimpahkannya kepada revolusioner kehidupan kita, pendobrak kebatilan dunia, baginda kita alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, minal zulumati ila nur. Ibu-ibu dan bapak-bapak, nyun sewu, kula boten saged basa Jawi nggih. Kula niki asli Jawa Barat, Bandung ya. Tapi saya sudah lama di Yogyakarta sejak tahun 96 karena S1 S2 saya di Yogyakarta, tapi bahasa Jawanya masih belum lancar, Pak. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini sungguh luar biasa dan saya sangat bahagia bisa bermuajah dengan calon-calon penghuni surga semuanya insyaallah. Panjenengan ingin masuk surga? Ingin? Siapa yang ingin masuk surga coba acungkan tangannya. Coba acungkan tangannya yang ingin masuk surga. Semakin tinggi semakin cepat ya. Ikuti doa dengan saya, ikuti dengan doa dengan saya. Ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, izinkan saya masuk surga, izinkan saya masuk surga.
Izinkan saya masuk surga. Izinkan masuk surga besok. Belum siap Bu ya? Belum ya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hasyr, karena momentum kita sekarang masih berada di tahun baru Islam 1447 Hijriah. Tanggal berapa sekarang Bapak? 3. Kalau Muhammadiyah tanggal berapa? Tanggal berapa? Ya, karena beda 1 hari. Lalu Muhammadiyah hari Kamis menunjukkan tanggal 1 Hijriahnya, lalu kemudian pemerintah hari Jumatnya. Ya, berarti ini tanggal 3, Muhammadiyah tanggal 4. Sama-sama ya seperti itu, karena semuanya basisnya adalah ilmu pengetahuan, tidak jadi masalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah di antara kita memperhatikan atas apa yang telah kita perbuat untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, karena Allah Maha mengetahui atas apa yang kamu perbuat. Maka merujuk kepada ayat ini, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perubahan tahun ke tahun, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun, bagi setiap orang beriman akan dijadikan suatu introspeksi diri. Apakah perbuatan hari ini lebih baik daripada sebelumnya? Apakah perbuatan minggu ini lebih baik daripada sebelumnya? Apakah perbuatan bulan ini lebih baik daripada sebelumnya? Apakah perbuatan tahun ini lebih baik daripada sebelumnya? Itu adalah sebuah pertanyaan dan akan senantiasa ada pada setiap orang-orang beriman. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, khalifah ya, khalifah keberapa Ali? Khalifah keempat, mengatakan, man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa khasirun. Siapa yang hari ini perbuatannya sama dengan sebelumnya, maka dia termasuk orang yang merugi. Tahun lalu 1446 Hijriah, sholatnya kadang-kadang tidak, Pak ya. Yang rajin hanya sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Tahun ini juga begitu. Maka dia termasuk orang yang merugi. Tahun lalu sholatnya jarang di masjid, tahun ini jarang di masjid. Nah, ibu-ibu kalau punya suami, ya harus punya suami yang soleh, jangan suami yang solehah. Suami solehah itu sholatnya di rumah, tapi suami soleh sholatnya di masjid. Nah, ibu-ibu pingin punya suami soleh atau solehah? Nah, kalau pingin punya suami soleh, ya minta suaminya untuk sholat di masjid, ya itu. Jadi barang siapa yang perbuatan kita itu sama saja daripada sebelumnya, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, maka dia termasuk orang yang merugi, tidak ada perubahan sama sekali. Wa man kana yaumuhu khairu min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang amalannya, perbuatannya justru lebih baik daripada sebelumnya, maka dia termasuk orang yang beruntung.
Wa man kana yaumuhu syarru min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang justru perbuatannya itu lebih buruk daripada sebelumnya, maka dia termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kedua tadi lebih baik perbuatannya, tahun lalu sholatnya jarang di masjid, tahun ini dia senantiasa sholat di masjid, maka dia ada perubahan, ada peningkatan, maka dia termasuk orang yang beruntung. Kalau yang ketiga, tahun lalu dia tidak pernah sholat, cukup tidak pernah sholat, tapi tahun ini selain dia tidak pernah sholat, tapi dia juga berzina, dia juga membunuh, dia juga kemudian berjudi, maka orang yang semacam ini adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pandai-pandailah di antara kita mawas diri terhadap apa yang sudah kita lakukan. Maka baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Ingatlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Apa di antaranya? Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Ini yang di masjid rata-rata oversek ya. Di atas 50. Pertanyaannya, pada kemana itu generasi muda? Padahal kata Nabi, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Ingatlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Nabi Muhammad meninggal di usia berapa, Ibu Bapak? 63 tahun. Sebahagian sejarawan mengatakan 64 tahun. Maka tentu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 dan 70. Ada di antara Bapak yang usianya di atas 70? Ada? Barakallah. Semoga Allah memberkahi usia panjenengan. Minta umur yang berkah, bukan minta umur yang panjang. Ya Allah, panjangkanlah umurku sampai 200 tahun, mau tidak? Enggak mau kan? Minta usia itu usia yang berkah. Karena banyak orang umurnya panjang tapi tidak berkah. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyun nasin khairun. Sebaik-baiknya manusia itu manusia seperti apa? Man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa yang dipanjangkan usia, dan ketika dipanjangkan usia itu perbuatannya semakin baik, semakin soleh, maka dia termasuk orang yang baik. Itulah yang disebut dengan sebaik-baiknya manusia. Wa ayu nasin syarun. Sejelek-jeleknya manusia itu manusia seperti apa? Man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Siapa yang dipanjangkan usia tetapi ketika dipanjangkan usia perbuatannya semakin buruk dan jauh lebih buruk, maka itulah seburuk-buruknya manusia. Umurnya sudah di atas 60, gayanya gaya anak muda, gigi diteralis, rambut dicat warna pink, pakai anting-anting, hidungnya ditindik, pakai moge, nongkrong di jalanan, ada cewek prikitiu. Itulah seburuk-buruknya manusia. Nah, oleh sebab itu ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Banyak di antara orang Islam itu yang ketika beribadah serius itu ketika memasuki hari tua. Iya, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan usia kepada kita, tapi tak ada satupun di antara kita kapan akan meninggal. Meninggalnya seseorang itu tidak ditentukan oleh penyakit, sehat atau dia sakit. Karena banyak orang sakit yang divonis oleh dokter tidak akan sembuh, faktanya masih sehat, masih hidup. Dan banyak orang yang sehat
dikatakan sehat, faktanya kemudian banyak orang sehabis badminton, sehabis main bola, badannya sterk yang kemudian meninggal. Maka idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Ketika ajal seseorang itu datang, tidak bisa kita minta diakhirkan atau diawalkan. Karena ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terbaik bagi kita adalah bagaimana mempersiapkan kehidupan kita setelah hidup di dunia ini. Apa yang akan dilakukan? Maka syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu, karena kelak kemudian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai ditanya akan 4 hal. Apa itu 4 hal itu? An umrihi fima an afnahu. Umurnya ditanya digunakan untuk apa? Umurnya digunakan untuk apa? Kelak kemudian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia balik laki-laki itu usia berapa? 15, 12? Berapa, Pak? Balik laki-laki berapa? Saya lupa soalnya. 15 tahun ya, 12. Perempuan berapa? 11 tahun. Umpama laki-laki balik usia 15 tahun. Lalu kemudian sampai 16 tahun. 16 tahun meninggal, maka yang akan dihisab adalah hanya 1 tahun. Maka kalau tidak ingin dihisab, minta jadi orang gila. Wong edan niku bebas, Pak, ya. Kenapa? Karena kelak kemudian akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbeda dengan bayi. Bayi itu otomatis masuk Islam ketika meninggal. Karena dia dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi dan Nasrani dan Majusi. Maka kalau ada bayi meninggal, balita meninggal, tidak usah disolatkan karena otomatis masuk surga. Karena dia dalam keadaan fitrah. Orang tuanya soleh, solehah, kelak kemudian akan menjemput orang tuanya di yaumal qiyamah. Jadi la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba. Yang pertama adalah an umrihi fima afnahu. Umurnya digunakan untuk apa? Akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Nah, oleh karena itu ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya tadi kalau umurnya, yang kedua an malihi fima anfaqahu wa aina iktasabahu. Hartanya itu bagaimana kemudian digunakan dan dari mana didapatkannya, akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak kemudian. Maka oleh karena itu ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa melakukan introspeksi diri, dia akan senantiasa merenungkan akan umurnya, akan hartanya, apakah didapat dari harta yang halal lalu kemudian dibelanjakan dengan cara-cara yang baik. Dia akan senantiasa melakukan introspeksi dirinya. Nah, oleh sebab itu seorang istri yang solehah akan bertanya kepada suaminya. Biasanya suaminya memberikan nafkah kepada istrinya 1 bulan 1.500.000. Tiba-tiba suaminya memberikan nafkah kepada istrinya 10 juta. Kira-kira ditanya atau tidak bapak oleh istri? Ditanya atau tidak? Tidak, katanya begitu. Senang. Ibu-ibu nanya tidak kepada suami uangnya dari mana? Tanya apa tidak? Masa tenane. Tanyanya begini, lah kok Pak cuma 10 juta gitu ya? Maka istri yang solehah itu akan bertanya kepada suaminya, ayah, papa,
Ya, ini uang dari mana? Biasanya kan ngasih sebulan hanya 2 juta. Kok tiba-tiba 10 juta? Ini ada apa? Sudahlah mah, insya Allah ini halal. Halal dari mana? Bapak baru jual rumah tadi. Jadi harta yang kita gunakan itu akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menggantungkan hidupnya pada selain Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan harta segala-galanya dan dia akan menghalalkan segala cara. Kenapa? Karena dia gantungkan kehidupannya pada hartanya. Maka ulama besar Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Syarawi mengatakan, beliau membagi rezeki itu menjadi 4 tingkatan. Beliau katakan, al-malu huwa adna darajatu rizqi. Harta itu termasuk tingkatan rezeki yang paling rendah. Kenapa harta menurut Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Syarawi berada pada tingkatan yang paling rendah? Karena setiap orang bisa mencari harta. Gara-gara harta orang rebutan jabatan, gara-gara harta orang rebutan warisan, gara-gara harta orang kemudian saling membunuh. Maka Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Syarawi menempatkan harta berada pada tingkatan rezeki yang paling rendah. Kemudian juga pendapat Abdul Hamid As-Silki mengatakan, man i'tamada ala malihi qalla, barang siapa yang menggantungkan hidupnya, yang menyandarkan kehidupannya pada hartanya, maka dia akan merasa kurang dan merasa sedikit. Maka urusan harta ibu bapak, urusan harta kata Nabi harus lihat ke bawah. Ungdur ila man huwa asfala minkum wa la tangdur ila man huwa fawqakum. Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian, jangan lihat kepada orang yang berada di atas kalian. Dalam urusan harta kita lihat ke bawah, dalam urusan menuntut ilmu dan ibadah kita lihat ke atas. Alhamdulillah, saya punya rumah RSSSSSSSSSSSSSS, rumah sangat sederhana, sekeliling sampah susah sekali, selonjoran sangat sesak sekali. Harus jauh lebih bersyukur ketimbang orang yang ngontrak. Orang yang ngontrak harus jauh lebih bersyukur ketimbang tunawisma. Alhamdulillah, saya pakai sepeda motor tahun 96. BMW bebek merah warnanya. Sekalipun sering dituntun karena usia motornya lebih tua daripada dirinya, sungkan dia makainya, barangkali seperti itu. Harus jauh lebih bersyukur ketimbang orang yang pakai sepeda ontel. Ya, orang yang punya istri 2 harus lebih bersyukur ketimbang orang yang punya lebih istri 1. Jangan kalau itu ya. Ibu-ibu suka suami yang jujur apa tidak, Bu? Suka? Suka tidak suami yang jujur? Suka? Betul, suka. Suka suami yang jujur tidak, Bu? Suka tidak? Suka. Ibu-ibu ini, ibu-ibu yang solehah semuanya suka suami yang jujur. Nanti suatu saat kalau suami panjenengan jujur, jangan dimarahin. Alhamdulillah mah tadi saya sudah menikah lagi ya. Nah, jadi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ungdur ila man huwa asfala minkum wa la tangdur ila man huwa fawqakum." Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian, jangan lihat kepada orang yang di atas kalian. Dalam urusan harta kita lihat ke bawah. Bu, hidup itu sawang sinawang, betul tidak? Kata pedagang, enak ya jadi PNS. Kata PNS, enak ya jadi pedagang, tidak ada yang ngatur. Ya,
Kata dosen, enak ya jadi dokter. Kata dokter, enak ya jadi dosen. Bukan sedikit atau banyaknya yang didapatkan, tapi sedikitnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Kenapa? Karena tidak ada rasa syukur di dalam dirinya. Saya tanya, koruptor itu orang-orang kaya atau orang-orang miskin? Kaya atau miskin? Kaya atau miskin? Mana ada orang miskin jadi pejabat ya? Ya. Kenapa kemudian mereka korupsi? Karena rasa syukurnya tidak ada dalam diri mereka sehingga menghalalkan segala cara. Maka kalau sudah demikian, ketika seseorang itu tidak ada ingatannya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam segala sesuatu, maka dalam kehidupannya akan terasa sempit. Dalam surah Toha Allah mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka." Siapa yang berpaling dari ingatanku maka kehidupannya akan terasa sempit. Sempit, Bu. Ya. Kenapa? Karena kehidupan di dalam diri mereka koruptor-koruptor itu selalu membandingkan kehidupan dirinya dengan kehidupan orang lain sehingga kemudian menghalalkan segala cara. Ya, di Indonesia itu kan hebat luar biasa. Ya, tidak hanya kapling daratan, tol saja dikapling kan begitu. Ya, tol saja dikapling. Ya, orang India begitu bangga punya Taj Mahal, bangga sekali. Ya, Indonesia itu tidak kalah. India itu baru punya Taj Mahal saja sudah bangga. Indonesia itu semuanya apa-apa mahal biasa saja kan begitu. Ya, listrik mahal biasa, gitu ya. BBM mahal biasa, ya. Tapi India punya Taj Mahal begitu bangga. Orang Indonesia semua mahal biasa-biasa saja kan begitu ya. Nah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika berpikir terkait dengan dunia tadi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah." Dunia itu seisinya terlaknat kecuali orang yang mengisi dunia itu senantiasa diiringi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia itu akan mengantarkan kepada dirinya menuju pintu surga. Tetapi sebaliknya, manakala dia hidup di dunia lalu kemudian hilang ingatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dunia akan menjadi terlaknat bagi dirinya. Maka orang yang hidup di dunia ini diniatkan dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dari A sampai Z dia tidak akan pernah melepaskan kalimah-kalimah thayyibah. Mau masuk mau keluar rumah dia berdoa. Doa keluar rumah apa Bapak Ibu? Doa keluar rumah apa? Bismika Allahumma ahya. Oh salah. Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu. Berdoa. Mau masuk kamar mandi, apa doanya? Allahumma lakasumtu. Oh salah. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hubuthi wal khaba'is. Dari A sampai Z tidak boleh kemudian kita hilang ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berdoa. Ketika mengendarai kendaraan jalanan nanjak, apa doanya? Naik masjid ada tangga, apa doanya? Apa zikirnya? Apa yang harus dibaca oleh kita? Jalanan turun, apa doanya? Nabi mengatakan, kunna idza sa'adna fakabarna wa idza nazalna fasabahna. Kami itu ketika menuruni jalan, menaiki jalanan senantiasa terbiasa mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika menuruni jalan kami terbiasa membacakan Subhanallah, Subhanallah. Itulah bahwa kita
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak boleh lepas dari ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap pribadi-pribadi mukmin ketika dia senantiasa menghubungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya akan tertata, hidupnya akan mengalami dan mendapatkan ketenangan di dalam apapun. Alla bi zikrillahi tatma'innul qulub. Hendaklah kalian ingat Allah, niscaya dengan ingat Allah itu akan menenteramkan hati kalian. Sampai jam berapa Ustaz? Wah, ini baru pembukaan ini ya. Saya belum sampai kepada to the point ini ya. Nah, oke, itu jadi membandingkan kehidupan kita dalam urusan harta ke bawah, tapi dalam menuntut ilmu, dalam beribadah, lihat ke atas. Nabi mengatakan, "Idza marartum birradil jannah farta'u." Kalau kalian itu lewat lalu melihat ada taman-taman menuju surga, maka berhenti dan ikutilah. Apa itu taman-taman menuju surga? Ulama mengatakan taman-taman menuju surga itu ada 3. Pertama apa? Pertama adalah masjid. Yang kedua adalah majelis ilmi. Yang ketiga adalah majelis zikir. Itulah taman-taman menuju surga. Panjenengan semua sekarang sedang berada di taman-taman menuju surga. Maka setiap ada acara, setiap ada kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Masjid An-Nur ini ataupun dimanapun, ikutilah. Kalau panjenengan ingin dan dirindukan untuk menuju taman-taman menuju surga, itu menandakan panjenengan itu haus akan ilmu. Karena ilmu itu adalah segala sesuatu di dalam Islam. Orang beragama tanpa ilmu akan melahirkan kelompok-kelompok ekstremis. Ya, ekstrim itu ada 3, Ibu. Ya. Ekstrim itu ada 3. Nabi mengatakan, "Iyyakum wal ghulu fiddin fa innama man ahlaka qablakum al ghulu fiddin." Hendaklah kalian itu menghindari yang namanya ghulu, yaitu ekstrim. Apa itu ekstrim? Ekstrim dalam urusan agama. Kenapa? Karena itu akan membahayakan. Ekstrim itu ada 3. Pertama, ekstrim di dalam menokohkan seseorang. Kedua, ekstrim di dalam beribadah. Ketiga, ekstrim di dalam berakidah. Bagaimana ekstrim menokohkan seseorang? Ekstrim menokohkan seseorang, dia tokoh, dia kiai, dia ustadz, lalu kemudian disembah-sembah, kobokannya lalu diminum. Lalu kemudian ada santrinya yang menjadikan dia sebagai wasilah keberkahan dan lain sebagainya. Maka Nabi Muhammad SAW itu adalah seseorang yang tidak mau dikultuskan. Kenapa kemudian banyak orang menokohkan seseorang? Karena beragama tidak berbasis kepada data, fakta, dan logika. Ada seorang yang mengatakan dirinya sebagai wali, sebut saja Gufron. Dia hanya bisa mengatakan makoli ina makoli, kan begitu. Dia mengatakan bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah mati. Padahal Allah mengatakan yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Allah. Dia mengklaim bisa menurunkan hujan, padahal Allah lah yang menurunkan hujan. Maka ketika ada seseorang itu menokohkan seseorang dan mengkultuskan seseorang atau tokoh, itulah yang disebut dengan ekstrim. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW lewat di hadapan para sahabat. Lalu para sahabat itu berdiri untuk menghormati Nabi. Apa yang dikatakan oleh Nabi? La tatruni kama atrata Isa ibnu Maryam. Jangan kau perlakukan aku seperti itu sebagaimana pengikut Isa ibnu Maryam. Nabi tidak mau dikultuskan. Maka orang-orang yang mengkultuskan kiai, ustadz dan lain sebagainya adalah mereka-mereka yang beragama tanpa data, fakta dan logika. Apa datanya? Datanya dalil Al-Quran.
dalil nakli Al-Quran dan Al-Hadis. Dalil aklinya apa? Dalil aklinya adalah ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat semesta. Ditunjang oleh fakta, ditunjang oleh logika. Maka orang-orang yang beragama basisnya data, basisnya ilmu, dia akan menggunakan akalnya. Karena akal itu sebagai alat untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ada orang percaya Bapak Ibu kepada seseorang yang bisa menggandakan uang. Banyak tidak yang percaya? Banyak tidak yang percaya? Banyak. Kenapa? Karena nalarnya hilang. Banyak orang percaya kepada praktek perdukunan. Kenapa? Karena nalarnya hilang. Mau ke mana? Mau ke orang pintar. Nah, yang datang ke orang pintar itu orang bodoh, kan begitu. Betul tidak? Ya. Sakit perut datangnya ke dukun. Dukun saja kalau mencret datangnya ke dokter. Ingat Ibu, perilaku musyrik ini sangat bahaya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ata kahinan aw arafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang datang kepada dukun dan beramal lalu membenarkan apa yang dikatakan oleh mereka, maka sesungguhnya telah kafir terhadap apa yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di hadis lain, sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Maka basisnya adalah data, fakta, dan logika. Bagaimana agar kita beragama berbasis data, fakta, dan logika? Sering-seringlah datang ke masjid, sering-seringlah datang ke majelis ilmu, sering-seringlah datang ke majelis zikir. Ya, karena orang yang tidak pernah datang ke masjid, datang ke majelis ilmu, tidak datang ke majelis zikir, hatinya itu kosong, hampa. Maka ada lagunya Ungu, pernahkah kau merasa hatimu hampa? Ya, seperti itu ya lagunya. Sudah habis ini, sudah syuruk belum? Hah? Berapa menit lagi? Ya, saya pikir sampai jam 7 itu saya lanjutkan ya. Oke, baik. Lanjutkan. Jadi ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ilmu itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ulama mengatakan al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu imamnya amal dan amal itu yang mengikuti ilmu. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Man 'abida bighairi ilmin," siapa yang beribadah tanpa ilmu, maka daya rusaknya lebih banyak daripada maslahatnya. Maka dosa ahlul bid'ah itu lebih besar daripada ahlul fajir. Ya, daripada pelaku perbuatan dosa. Karena ahlul bid'ah itu apa yang dia lakukan akan dilakukan lagi oleh orang lain turun-temurun. Sementara ahlul fajir, orang yang berbuat dosa hanya untuk dirinya. Ya. Nah, maka tadi nyambung kepada ekstrim tadi. Yang kedua adalah ekstrim di dalam beribadah. Bagaimana ekstrim di dalam beribadah? Ekstrim dalam beribadah itu ketika dia beribadah itu tanpa ilmu. Dulu tahun 2006 ada yang namanya Kiai Roy. Sholat diterjemahkan. Dan ada pengikutnya. Sholat diterjemahkan. Allahu Akbar sesuai dengan bahasa masing-masing. Orang Jawa, Allah ingkang gede. Ya, orang Sunda, Allahu nu ageng. Orang Padang, Allahu nan gadang. Orang Batak gimana? Allahu Akbar dia terjemahkan, Tuhan besar kali kau, kan begitu. Nah, bahaya itu. Itu namanya ekstrim. Sementara Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumu ni usolli." Salatlah sebagaimana aku salat.
Man 'amila amalan wa laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengerjakan segala sesuatu yang itu bukan berangkat dari perintahku, maka amalannya terputus. Nabi mengajarkan kepada kita kalau puasa itu hanya ada puasa Ramadan, puasa sunnahnya apa? Puasa Syawal, lalu puasa Senin, Kamis, puasa Daud, Ayyamul Bid, lalu kemudian puasa Nazar, puasa Kafarat. Ada orang puasa setiap hari. Sementara Nabi tidak pernah melakukannya. Itu yang disebut dengan ekstrim di dalam beribadah. Yang ketiga, ekstrim di dalam berakidah. Bagaimana? Ekstrim di dalam berakidah itu mengkafirkan orang di luar kelompoknya. Ada orang sholat di masjidnya dipel. Kalau salaman hangat, kalau sesama kelompoknya tersenyum. Rangkul-rangkulan, cipika-cipiki. Kalau bukan temannya, bimoli, bibir monyong 5 cm. Ini namanya ekstrim di dalam berakidah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqau." Jangan kalian merasa sok suci karena Allah lah yang paling mengetahui siapa yang bertakwa di antara kalian. Maka perilaku ekstrim menokohkan seseorang ekstrim dalam beribadah, dalam berakidah ini penyebabnya beragama tanpa ilmu tadi, beragama tanpa data, fakta dan logika, sehingga sangat mudah sekali mengikuti tokoh-tokoh yang sesungguhnya tokoh itu bukan basis kepada ilmu. Maka kalau merujuk kepada surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat orang-orang beriman dan juga orang-orang yang berilmu. Ada orang berilmu dan beriman, ada orang beriman tapi tidak berilmu, ada orang berilmu tapi tidak beriman. Berilmu dan beriman melahirkan sosok ulul albab yang kalau kita terjemahkan adalah Islam berkemajuan. Warrasihuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang berpengetahuan senantiasa yaquluna amanah, kami beriman kepada Allah. Wa ma yadhakkaru, tidak ada satupun yang sanggup untuk mengingat illa ulul albab, kecuali orang-orang yang berakal. Siapa itu orang-orang yang berakal? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang yang disebut berakal itu mereka-mereka yang senantiasa berzikir di waktu duduk, berzikir di waktu berdiri, dan bahkan ketika berbaring pun dia senantiasa ingat kepada Allah, tetapi tidak berhenti sampai di situ saja. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia senantiasa berpikir memikirkan ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Maka ulul albab, orang-orang yang menggunakan akalnya adalah mereka-mereka yang senantiasa mengaktifasikan aktivitas zikirnya dan juga aktivitas pikir. Maka Allah selalu memuji orang-orang yang menggunakan akalnya dengan bahasa Allah. Wa inna fi dzalika laayati liqaumi ya'lamun, liqaumi ya'qilun, liqaumi yatadabbarun, liqaumi yatafakkarun. Yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang mengetahui, bagi orang yang berpikir, bagi orang yang berakal. Sementara orang-orang yang tidak menggunakan akalnya, Allah selalu menyitir dengan bahasa afala ta'qilun, afala ta'lamun, afala tatafakkarun, afala ya'qilun, afala ya'lamun. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa, afala ta'qilun itu endi utekmu, kan begitu. Itu. Nah, oleh sebab itu ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka momentum 1447 Hijriah ini ya sebagai sebuah
sarana media bagi kita untuk melakukan introspeksi diri terkait tadi. Yang pertama adalah usia kita digunakan untuk apa? Lalu kemudian usia digunakan untuk apakah? Apakah selama kita kemudian hidup itu kita senantiasa memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadiri dan aktif di media-media yang menuju pintu surga, baik masjid, lalu kemudian majelis zikir, majelis ilmu, atau tidak? Lalu kemudian di dalam kehidupan bermasyarakat seperti apa dan lain sebagainya. Maka momentum 47 Hijriah ini adalah momentum perbaikan bagi kita semuanya. Maka beribadah itu ibu bapak jangan menunggu ketika kita sehat. Beribadah itu jangan menunggu ketika kita sakit. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, kita senantiasa memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nikmat keimanan kita, nikmat keislaman kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada doa Nabi yang senantiasa diajarkan kepada kita. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari berubahnya nikmat keimanan, dari berubahnya nikmat kesehatan. Itu menandakan bahwa jangan sampai nikmat keimanan, keislaman kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nikmat kesehatan kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar keimanan kita, kesehatan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita, sebagaimana Allah katakan dalam surah At-Taghabun ayat 16, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Demikian yang bisa disampaikan karena keterbatasan waktu. Ini adalah sebagai pembukaan saja ibu bapak. Insyaallah mudah-mudahan di lain waktu kita bertemu lagi dan berjumpa lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan segala urusan kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rezeki halalan thayyibah kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Jika ada keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita yang sedang dalam keadaan sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Semoga Allah berikan kesehatan dengan kesehatan selama-lamanya. Jika sudah sehat, semoga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan putra-putri kita, cucu-cucu kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita menjadi putra-putri, cucu-cucu, sahabat tetangga yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan. Kekurangan hanya dari saya sendiri, kelebihan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalam wa maisrun, nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.